Tapi alis kan nggak numbuh terus. Bayangin kalau misalnya ada cukur alis ya kan. Misalnya ini numbuh terus nih. Ada yang ngasih salam, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yosa, Youth Skills Academy. Ya, segmennya hari ini kita akan fokus di kurikulum awam. Nah, jadi kurikulum awam tentang agama gitu ya. Awam itu kan orang yang belum tahu banyak lah gitu, atau justru malah lebih ke arah nggak tahu gitu. Nah, karena kita nggak tahu, makanya kita perlu belajar kan gitu ya. Nah, eh, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu adalah dalam hal ini kita akan fokus memahami agama kita sendiri gitu ya. Tapi sebelum mulai ke arah sana, maka yang harus dimulai adalah memahami siapa pencipta gitu. Ya. Dalam Islam itu pencipta kita disebutnya adalah Allah, gitu ya, Tuhan, the Creator. Itu disebutnya Allah. Dari mana? Itu asalnya adalah di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Nah, itu sebenarnya penggalan kata-katanya begitu ya. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa, ahad. Ahad itu esa. Nah, itu singkatnya ya, itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu diledekin gitu, ketika berdoa atau ketika beribadah. Nabi Muhammad SAW masih menggunakan kata Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Kemudian kata kaum Yahudi dan Nasrani, kenapa harus berbeda, kan sama manggilnya Rob gitu, yang disembah itu sama Rob, kami juga manggilnya Rob juga gitu kan. Nah, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW curhat gitu kan, dan curhatannya dijawab sama Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwa Allahu ahad. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Ini disclaimer dulu ya, lagi-lagi saya bukan orang yang ahli agama, makanya disebut kurikulum awam. Itu adalah ketika saya memang mempelajari agama dari keawaman saya gitu, dan ini bagian dari sharing dan bagian dari rangkuman yang beberapa hal atau beberapa pelajaran yang sudah saya pelajari dari balik ya. Jadi ini rangkuman dari SMP lah, seperti itu. Ada satu kisah menarik yang di beberapa guru itu sangat dilarang, bahkan dikatakan sampai ke tingkat haram ya, menggunakan metode ini untuk mengenal Allah. Jadi dulu itu saya sempat ngaji, dan di pengajiannya itu gurunya menggunakan metode dengan mengajak kita berpikir gitu ya. Jadi menggunakan akal, mengenal Allah menggunakan akal dulu gitu. Karena ya orang yang nggak beriman, yang mereka bisa lakukan kan ya, kita nggak mau beriman itu kan udah tiga dimensi ya, ada hati, ada ucapan, sama perbuatan gitu kan, pembuktian gitu. Nah, sebelum itu dimulai gitu. Nah, jadi guru saya menyuruh saya untuk menggambarkan Tuhan itu seperti apa gitu. Coba gambarin Tuhan, terserah gambarnya bagaimana, pokoknya gambarin Tuhan gitu. Nah, teman-teman saya ada yang nggak mau gambar gitu, ada yang bingung, dan saya sendiri karena saya waktu itu belum balik ya, masih SMP gitu, maka karena diperintah untuk menggambarkan Tuhan, dan saat itu persepsi saya gitu, Tuhan itu
Ya, agama saya Islam, dan di lingkungan saya saat itu yang membawakan Islam adalah orang-orang yang menggunakan gamis, menggunakan sorban gitu kan, gamis putih, sorban gitu. Maka saya menggambarkan ada sosok yang besar pakai gamis, pakai sorban gitu kan. Dan di situ ada orang-orang yang kecil-kecil, saya tulis saya gambar di bawahnya itu kecil-kecil, dan itu adalah manusia, dan Tuhan itu besar gitu. Seperti itu. Nah, ini di beberapa guru saya, ini disclaimer, guru saya itu melarang metode yang seperti ini gitu. Tapi mohon maaf gitu, ini pendapat saya pribadi gitu. Kenapa akhirnya saya sampaikan di sini? Karena ini salah satu yang membuka pikiran saya gitu terhadap yang tadinya saya sholat dari zaman diajarkan sholat gitu sampai detik itu saya nggak mengerti. Saya sholat ini untuk siapa sih? Atau untuk apa sih gitu? Saya nggak mengerti, cuma disuruh sholat 5 waktu, subuh sholat, zuhur sholat, ya sering bolong segala macam, karena memang belum mencintai dan belum ngerti itu sholat itu untuk siapa, untuk apa gitu. Nah, setelah guru saya meminta kita, ini balik lagi ke cerita yang tadi ya, meminta kita untuk menggambarkan, dan setelah selesai ada yang nggak gambar, ada yang bingung mau gambar apa, dan ada beberapa yang gambar segala macam. Saya lupa teman-teman saya yang lain gambar, ada yang gambar dan gambarnya apa saya lupa, mohon maaf. Cuman yang saya ingat, saya gambar itu dan saya ceritakan gitu kan, karena saya berpersepsi Tuhan itu seperti apa yang pembawanya gitu. Tuhan itu saya gambarkan sebagai sosok orang yang gede, besar gitu kan, pakai sorban sama pakai gamis gitu, dan ada orang-orang kecil di bawahnya itu hambanya gitu, atau ciptaannya gitu. Nah, kemudian akhirnya sang guru tadi mengatakan, nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Islam, belum mengenal Allah gitu. Jadi mereka atau orang-orang yang di luar Islam itu menggambarkan Tuhannya dengan persepsinya dia sendiri gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan yang ada di Al-Quran dan di hadis seperti itu. Nah, makanya ini poinnya gitu. Jadi belajar dari kesalahan yang sangat fatal gitu. Ya, nggak mungkin kita bisa menggambarkan Tuhan kita, pencipta kita itu harus beda dengan yang diciptakan gitu. Nah, itu kan salah satu ada di ilmu tauhid tuh ya. Seperti itu. Tentang tauhidan gitu kan, tentang Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu. Dan itu maksud dari guru saya menyuruh teman-teman saya juga untuk menggambarkan Tuhan awalnya gitu. Dan belajar dari kesalahan bahwa oh ternyata Tuhan itu memang nggak bisa banget digambarin gitu. Nah, sebab digambarinnya itulah makanya di kepercayaan lain dia menggambarkan Tuhannya berbeda daripada makhluknya. Tapi menggambarkan gitu. Sedangkan dalam Islam itu nggak boleh sama sekali menggambarkan gitu. Karena memang berbeda banget antara pencipta sama makhluknya atau ciptaannya, seperti itu. Nah, maka bagaimanakah cara kita mengenali Allah gitu? Nah, singkatnya dalam video ini saya persingkat gitu. Cara mengenal Allah yang pertama adalah dengan ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran, tersurat. Ayat-ayat yang tersurat, artinya udah tertulis, sudah dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada sahabat, kemudian nyambung kepada sahabatnya lagi, kemudian muridnya lagi, muridnya, sampailah kepada guru kita, dan sampailah kepada kita di Indonesia ini, gitu. Nah, itu artinya, ya, kita bisa mengenal Allah dengan kita membaca Al-Quran, gitu. Ya, kalau kita beragama Islam, maka kalau kita mau tahu Tuhan kita seperti apa, atau Tuhan kita bagaimana, atau siapa sih yang kita sembah, maka jawabannya adalah kita bisa melihat dari ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Gitu. Nah, yang kedua, guru saya bilang, ya kita juga bisa mengenal Allah dengan ayat-ayat yang di luar Al-Quran. Gitu. Dan ternyata ayat-ayat Al-Quran ini, ayat-ayat pencipta ya, itu bukan cuma yang ada di Al-Quran, tapi ada juga yang disebut dengan ayat-ayat di luar Al-Quran gitu ya, di sekitar kita gitu. Ambil contoh begini, apakah benar kita bisa muncul tiba-tiba gitu, atau tiba-tiba lahir, atau tiba-tiba ada? Mungkin nggak sih tiba-tiba ada, tiba-tiba
ada makhluk yang sesempurna kita gitu, ada matanya, ada hidungnya, seperti itu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Kita diciptakan begitu sempurna, simetris. Nih posisi mata kita nih, ini adalah jaraknya sama dengan mata kita nih. Ini kan mata segini nih ya. Kelopak mata nih, sorry nih ya. Kelopak mata, nah tengah nih. Nah ini jaraknya itu sama, simetris artinya. Gitu, untuk yang normal gitu ya. Kebanyakan manusia mostly gitu. Diciptakan dengan keadaan yang tanda kutip normal tadi, ya sempurna seperti itu. Kenapa hidung kita itu lubangnya ke arahnya bawah? Kebayang nggak kalau awal kita diciptakan lubang hidung kita ke atas arahnya, begitu. Bisa-bisa nanti air itu masuk gitu kan, pas lagi hujan itu masuk dan segala macam, seperti itu. Rambut, kemudian kuku dari zat kapur. Kalau belajar biologi itu kuku itu sama gigi sama zatnya, zat penciptaannya gitu ya. Tapi kenapa gigi ini sama kuku? Kalau kuku kan setiap minggu kita potong ya, gunting kuku, makanya ada gunting kuku, istilah gunting kuku gitu kan. Nah, tapi kenapa nggak ada gunting gigi gitu? Ya karena memang gigi kita nggak numbuh terus kan, gitu. Nah ini kayak alis dengan rambut. Ya, ini rambut kita ya kalau laki-laki sebulan lah, paling nggak 2 bulan, 3 bulan kita cukur gitu. Tapi alis kan nggak numbuh terus. Bayangin kalau misalnya ada cukur alis ya kan, misalnya ini numbuh terus nih. Ada yang ngasih salam, assalamualaikum gitu, waalaikumsalam gitu. Ya kan, maksudnya nggak mungkin ini tiba-tiba ada gitu loh. Ini diciptain nih gitu. Kita belum ngomongin tata surya dengan segala isinya gitu. Belum ngomongin planet, belum ngomongin matahari, belum ngomongin bulan gitu. Belum. Kita baru ngomongin yang ada di kita aja dulu nih gitu. Tadi pagi kita makan apa? Ada yang makan apa? Makan nasi uduk. Atau makan apa? Tadi pagi spaghetti, ya kan? Burger sekalipun. Ya, yang dimakan itu yang keluar seperti itu gitu. Ya kan? Itu rinci banget, apalagi kalau kita ngomongin organ. Nah, ini nih apa? Jarak jari jemari kita gitu kan. Nih, sempurna banget. Dan nggak mungkin ini tercipta dengan sendirinya gitu. Terus kita bisa melihat apa ribuan spesies hewan, spesies tanaman gitu, yang setiap daunnya itu berbeda warnanya, wujudnya dan segala macamnya, bentuknya seperti itu, aromanya aja beda coba gitu. Ini nggak mungkin nggak ada yang rencanain gitu loh. Kalau yang mungkin lebih ini lagi tentang apa namanya, tadi aroma udah, terus apa lagi ya, kalau misalnya dalam surat Ar-Rahman juga jelas ya gitu. Nah dalam surat Ar-Rahman ada di ayat Al-Quran, kemudian dibuktikan di ayat di luar Al-Quran gitu. Lautan yang dia menyatu, ya kan, dia dalam satu wadah gitu, tapi nggak bercampur airnya gitu. Itu marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan gitu. Jadi kepisah. Padahal di satu wadah, kecampur satu wadah gitu. Tapi kok bisa berbeda rasa, berbeda warna gitu. Ya kan? Kita tercipta dengan wajah yang berbeda. Sidik jari. Masya Allah, tabarakallah. Ini meskipun kembar identik ya, pasti ada perbedaannya kayak gitu. Nah itu semua pasti ada yang nyiptain gitu, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Gitu. Ini Anda nonton film sekarang, ini kan perlu diupload dulu kan ke YouTube. Artinya ada yang masukin, kemudian baru bisa disiarkan gitu kan, dicari, di searching karena udah ada yang masukin kan gitu ya. Ya sama manusia juga hadir ke bumi ini nggak ujuk-ujuk kalau orang Betawi bilang gitu. Tiba-tiba ada gitu, nggak ada gitu. Nggak banget, itu aneh. Maka hal yang masuk akal adalah ya ini pasti ada yang nyiptain, dan yang nyiptain itu berbeda dari yang diciptakan gitu. Harus berbeda dong. Makanya nantinya ada pertanyaan, kalau kita pengen punya Tuhan, sebenarnya mau punya Tuhan yang kayak bagaimana sih gitu.
Nah kalau misalnya jawabnya pakai nafsu macam-macam tuh ya kan. Cuman kalau kita pakai bener-bener kita menggunakan akal sehat, kemudian hati nurani, gitu, kita akan menemukan jawaban-jawaban itu sendiri gitu. Kita pengen punya Tuhan yang baik gitu. Dan apakah selalu baik itu dalam tanda kutip apapun kesalahan kita itu bakalan diampunin tanpa ada penebusan dosa atau ada hukuman terhadap yang kita lakukan gitu. Ya manusia sekarang kalau nggak ada hukumannya gimana? Ada hukumannya aja bisa dilanggar gitu kan. Apalagi nggak ada hukuman. Gitu. Makanya dalam Islam itu ya kan Allah itu maha pembalas gitu. Jadi bukan cuma maha rahman, maha rahim doang, tapi ada maha pembalas gitu. Membalas sesuai dengan kadarnya. Seadil-adilnya ya Tuhan gitu, Allah. Dalam hal ini Allah. Gitu. Nah jadi ma'rifatullah, kita mengenal Allah itu metode-metode sederhananya ini sharing ya, metode cara awam gitu. Selain memang kawan-kawan ya tentu di tahapan tertentu sangatlah dianjurkan untuk belajar langsung dengan guru-guru yang sangat mengerti tentang kehidupan gitu, tentang agama khususnya gitu. Tapi ya ini metode dari orang awam gitu. Sharing dari saya yang dulu ketika ini sholat saya ngapain sih sholat gitu, untuk siapa sih sholat, atau ngapain sih sholat, harus sholat tuh apa sih gitu. Nah ketika saya memahami bahwa oh ternyata ada pencipta loh, dan pencipta itu memerintahkan kita untuk sholat gitu dalam rangka ya ketaatan gitu. Ya namanya kita diciptain, ya kita nyiptain robot, nyiptain sesuatu atau robot tadi ya, kita nyiptain robot, tentu kita sebagai penciptanya punya keinginan gitu kan, membuat nih ciptaannya ini adalah ciptaan yang terbaik gitu kan. Atau kita punya cupang deh, peliharaan gitu ya, pemelihara. Rob itu artinya pemelihara gitu. Rob kalau secara bahasanya itu pemelihara gitu. Nah kita kalau punya cupangnya kan kita pelihara, kita kasih tempat yang bagus, tempat yang terbaik gitu, makanan yang terbaik gitu. Dan kebaikan itu juga kan ya kita punya cupang, kita kasih encu satu botol misalnya, wadahnya cuma segini ya kan, tapi kita kasih satu botol aqua gede encu gitu. Encu itu apa sih, jentik nyamuk gitu untuk makanan yang kita kasih. Apakah itu bentuk kebaikan? Enggak kan, artinya kebaikan itu ya sesuai dengan porsinya, dan itu yang Tuhan berikan, yang Allah berikan sama kita. Allah Rob gitu, pemelihara kita. Allah yang paling ngerti kita butuhnya apa, maka Allah akan berikan itu. Nah tadi cara ya di bab ini kita akan fokus kepada cara kita untuk mengenal Allah itu bagaimana ya. Itu tadi dua hal. Yang pertama kali bisa kamu lakuin gitu. Yang pertama baca Al-Quran. Nah kalau baca Quran mungkin masih bacanya aja masih belum lancar gitu kan. Nah ini apalagi artinya kan gitu. Apalagi mau datang ke kajian kan gitu. Nah kalau misalnya memang belum bisa datang kajian, coba cek nggak usah jauh-jauh, cek di dalam tubuh kita aja gitu. Betapa nih gambaran Allah gitu. Allah pencipta itu keren banget, bisa nyiptain makhluk yang kayak gini gitu. Bisa bersuara, bisa berkomunikasi gitu. Dan kita mengerti komunikasi, A itu A, B itu B gitu, C itu C. Kita bisa paham tuh. Ya walaupun jangan terlalu dalam dulu nih. Kalau terlalu dalam nanti yang ada cuma mikirin kehebatan, tapi nggak disertai dengan bagaimana sih cara kita setelah kita tahu Tuhan kita siapa, terus kita harus ngapain. Nah gitu. Makanya pentingnya kita ngaji seperti itu kawan-kawan. Nah jadi di bab awal ma'rifatullah yang pertama ini tadi fokusnya ya. Jadi kita bisa mengenal Allah lewat membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sudah tersurat, dan kita juga bisa membaca ayat-ayat Allah di sekitar kita. Penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam jadi siang, siang jadi malam. Yang orang hidup, orang yang dulu nggak ada bisa jadi ada, lahir, ya kan? Itu sebuah fenomena luar biasa gitu. Kemudian orang yang sudah lahir kemudian meninggal, nah seperti itu. Nah jadi ya untuk siapa kita sholat, ini mudah-mudahan bisa terjawab nanti ke depannya, seperti itu ya.
Jadi stay tune, jangan lupa di like, comment, dan subscribe gitu kan. Ya mudah-mudahan ada orang yang terbantu dengan video-video kita gitu kan, dan mudah-mudahan itu juga nantinya bisa jadi amal jariah untuk kawan-kawan. Ya, tersadarkan, tercerahkan, mengenal Allah, pengen lebih dekat sama Allah, kemudian mereka melakukan ibadah-ibadah dan akhirnya kawan-kawan juga mendapatkan pahala yang mereka lakukan seperti itu. Oke, ini aja yang mungkin di video mentoring kurikulum awam yang pertama dari saya, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan disclaimer lagi, saya bukan seorang yang ahli agama. Ini adalah bentuk share dan rangkuman dari materi-materi atau hal-hal yang dulu sudah saya renungi dan saya pahami, dan saya terus berusaha menjalankan dalam keseharian kita. Keseharian saya gitu ya. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Mulkit Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.